Ya, pemirsa, kali ini kita akan terhubung dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bali terkait update informasi penanganan COVID-19. Bagaimana perkembangannya? Kita langsung bergabung dengan Time Live View Bali Pos Bali TV di Diskominfo Provinsi Bali. Sudah? Masuk. Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai. Seperti biasa, setiap sore saya akan melaporkan perkembangan. Belum. Selamat sore masyarakat Bali yang saya cintai. Sore hari ini saya menyampaikan perkembangan tentang persoalan yang kita hadapi bersama, yakni COVID-19. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah perlunya kita semua memiliki komitmen yang kuat untuk bersama-sama berusaha mengendalikan penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat kita. Hari ini kami gugus tugas masih mendapatkan laporan tentang adanya kasus positif melalui transmisi lokal. Hal ini tentu tidak menggembirakan bagi kita semua karena penambahan kasus yang terkonfirmasi positif melalui transmisi lokal merupakan indikasi atau petunjuk bahwa di antara kita ada yang belum disiplin dalam menegakkan protokol pencegahan COVID-19 ini, yakni tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak satu sama lainnya, tidak rajin mencuci tangan, dan juga masih melakukan aktivitas di luar rumah dalam jumlah yang banyak, sehingga berpotensi menyebabkan COVID-19 ini bisa menular antara satu orang dengan orang berikutnya. Hari ini kita masih mendapatkan laporan tentang itu. Oleh karena itu, kami tetap memohon kepada seluruh masyarakat Bali, mari kita terus pertahankan apa yang sudah kita lakukan dalam pencegahan COVID-19 ini, yakni selalu menggunakan masker, baik bagi yang sakit maupun yang sehat. Sehingga dengan menggunakan masker, maka kita bisa melindungi diri kita sendiri dan juga kita bisa melindungi orang lain dari penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, mari kita terus lanjutkan menjaga jarak fisik satu sama yang lain sehingga kita terhindar dari kemungkinan penyebaran COVID-19 dari orang lain kepada individu yang lainnya juga. Selanjutnya, jangan pernah lupa rajin-rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, terutama sekali sebelum kita akan menyentuh bagian-bagian wajah kita, yakni mulut, hidung, dan juga mata. Karena melalui bagian-bagian wajah itu virus bisa menular dari satu orang ke orang yang lainnya. Mari kita juga terus untuk mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali sangat penting. Kalaupun harus keluar rumah, maka pastikan bahwa kita memiliki hal yang sangat penting yang kita cari keluar, dan kalau sudah selesai sebaiknya kita kembali di rumah. Di rumah pun kita harus disiplin, menjaga jarak satu sama yang lain. Ini semata-mata karena kita tidak pernah tahu siapa sesungguhnya di antara kita yang positif terkonfirmasi, atau saya ulangi, siapa di antara kita yang positif terinfeksi COVID-19 ini. Jadi ini merupakan upaya-upaya penting yang harus terus-menerus kita lakukan. Kalau saja seluruh masyarakat Bali bisa melakukan ini dengan baik dan dengan disiplin, saya punya keyakinan penyebaran COVID-19 melalui transmisi lokal bisa kita hentikan. Jadi sejauh mana kita bisa menghentikan penyebaran COVID-19 ini melalui transmisi lokal, itu sangat tergantung kepada sejauh mana kita disiplin di dalam menerapkan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan atau melaporkan tentang perkembangan kasus COVID-19 di daerah yang kita cintai ini.
Yang pertama, saya sampaikan bahwa hari ini ada laporan dari gugus tugas bahwa ada penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2 orang. Kedua orang ini adalah warga negara Indonesia. Proses terinfeksinya ini 1 orang melalui transmisi lokal dan 1 orang imported case, artinya mendapatkan dari luar. Sehingga dengan demikian jumlah akumulatif positif COVID-19 sore hari ini menjadi 152 orang. Kemudian ada kabar baik dari laporan rumah sakit. Hari ini dilaporkan sahabat kita sembuh 5 orang. Semuanya adalah pekerja migran Indonesia yang pernah punya riwayat perjalanan dari luar negeri. Ini semua adalah sahabat-sahabat kita orang Bali. Ya. Sehingga dengan demikian yang sembuh hari ini secara akumulatif menjadi 47 orang. Saya juga menyampaikan berita duka karena pada hari ini ada saudara kita, sahabat kita yang meninggal 1 orang, yakni warga negara Indonesia asal Bali dan juga merupakan pekerja migran Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. Sehingga dengan demikian jumlah akumulatif yang meninggal hari ini menjadi 4 orang, terdiri dari 2 orang warga negara asing yang saya laporkan dulu dan 2 orang warga negara Indonesia. 1 orang yang meninggal tadi pagi ini telah dikremasi. Tadi sore pukul 15 ya, dilaksanakan oleh tim dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Tentu saja pemulasaran jenazah dan juga proses kremasinya telah mengikuti prosedur pemulasaran jenazah COVID-19, karena itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Yang berikutnya, kawan-kawan kita yang masih dalam perawatan sebanyak 101 orang, tersebar di 11 rumah sakit rujukan dan juga di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Tadi saya melaporkan bahwa sampai hari ini jumlah yang positif sebanyak 152 orang, dan saya akan jabarkan lagi 152 orang ini terdiri dari 8 orang warga negara asing. Jadi warga negara asing tidak ada penambahan jumlah, masih tetap 8 orang. Sedangkan warga negara Indonesia sebanyak 144 orang. 144 orang ini saya bagi 2 menurut metode atau cara penularan penyakit ini, atau cara bagaimana orang positif terkonfirmasi COVID-19, yakni 115 orang itu adalah kasus imported case, yakni terinfeksi di luar negeri atau di luar daerah Bali, namun mereka melaporkan diri di Bali karena dia pulang setelah proses perjalanan dari luar negeri dan juga dari luar daerah. Dia terinfeksinya di luar negeri dan di luar daerah, tetapi setelah pulang ke Bali, mereka baru merasakan gejalanya di sini, dan setelah kita periksa melalui uji swab menggunakan metode PCR, hasilnya adalah terkonfirmasi positif COVID-19. Itu jumlahnya 115 orang. Sedangkan yang terinfeksi karena transmisi lokal, artinya benar-benar terjadi atau terinfeksi di Bali karena proses interaksi antara seseorang dengan orang yang positif lebih dulu, itu sebanyak 29 orang. Ya. Itulah yang dapat saya laporkan pada sore hari ini, dan data yang saya sampaikan tadi menggambarkan bahwa jumlah yang positif COVID-19 ini masih tetap didominasi oleh imported case, artinya kasus yang terjadi di luar negeri dan di luar daerah. Sedangkan yang benar-benar
terinfeksi di Bali melalui transmisi lokal itu 29 orang. Meskipun dari sisi persentase ini kecil, yakni 19,07, tetapi angka ini tidak boleh atau kita upayakan untuk tidak bertambah lagi, supaya tidak ada lagi positif COVID-19 melalui transmisi lokal. Kuncinya adalah kita semua harus disiplin di dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak menghadiri tempat-tempat keramaian untuk menghindarkan diri dari orang banyak. Disiplin menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak fisik satu sama yang lainnya. Kalau ini benar-benar kita lakukan dengan disiplin, kita berharap penularan melalui transmisi lokal bisa kita hentikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini kepada seluruh masyarakat Bali. Mari kita berdoa terus supaya COVID-19 ini bisa kita kendalikan sehingga dapat mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat kita karena perputaran ekonomi kita menjadi sangat lambat dan dampaknya tentu pada aspek sosial ekonomi masyarakat kita. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.